Upgrade aksesoris mobil lagi, dari head unit bawaan mobilnya dimodif jadi lebih mantap. Karena udah pakai HP canggih-canggih, fiturnya nggak bisa dimaksimalin di head unitnya. Paling kalau nggak buat Bluetooth music, Bluetooth call. Tapi akhirnya kita nemu satu head unit yang punya full fitur. Udah ada wireless Android Auto, Apple CarPlay, terus udah ada kamera depan, belakang, sama speakernya. Ini jadi lebih bagus sekarang di mobilnya. Apa nama head unitnya? Kita cek bareng-bareng, kita bahas bareng-bareng di video ini. Let's go! Oke, gue spill aja langsung nama head unitnya. Ini dari brand Orca, yang tipenya itu ADR9988. Kalau yang gue pakai ini versi yang HDX series. Nah, kita buka dulu dari boxnya, isinya apa aja sih? Di paling atas kita dapat kartu garansi 1 tahun sama buku petunjuk. Di bawahnya ini baru head unitnya yang nanti bakal kita cek lagi detailnya, oke? Lanjut lagi, itu ada kabel yang super banyak buat keperluan koneksi power, kamera, steering wheel, button cable, sampai GPS. Yes, head unit ini ada sistem GPS-nya sendiri, coy. Dan kita disediain dudukan besi juga buat atur posisi head unitnya, jadi floating gitu. Nah, ini dia head unitnya yang ukuran 9,5 inci, dan kalau kita balik itu ada kipas buat cooling sistemnya. Oh iya, bracket atau frame head unit itu nggak termasuk di dalam paket penjualan ya. Jadi kalian perlu cari dulu sesuai sama mobil masing-masing. Pemasangan kali ini dibantu sama teknisi ya buat proses bongkar pasang head unitnya. Karena butuh bongkar nih buat sebagian interior mobil untuk head unit dan jalur kabel kamera belakang. Proses pemasangan kurang lebih 30-40 menitan, dan pastiin juga semua fitur itu berfungsi setelah pemasangan ya. Dari Wi-Fi, Bluetooth, GPS, wireless Android Auto atau Apple CarPlay-nya, kamera depan belakang, dan lain-lain. Nah, hal pertama yang bikin salfok banget adalah layarnya yang jernih banget cuy. Ya, karena biasanya mobil-mobil itu punya head unit standar aja pas-pasan. Nah, yang ini berasa spesial cuy. Kayak tadi gue bilang di awal itu panelnya pakai QLED, tapi resolusinya itu 2K. Jadi kalau misalkan kita nonton atau entertainment di ukuran layar 9,5 inci ini berasa proper banget. Cuman brightness layarnya ini terlalu terang ya pas malam-malam, walaupun udah diturunin nih ke level yang paling rendah. Atau kalau cuma mau denger lagu atau radio doang, itu kita bisa matiin juga kok si layarnya biar nggak ke-distract pas lagi nyetir. Nah, nggak cuma secara visual aja, tapi ternyata audionya juga ikut upgrade, level up ya. Ini gue agak kaget sebenarnya pas di awal pemasangan, terus cobain dulu kan, tadi dites untuk speakernya, dan kok suaranya jadi lebih ngebas gitu ya, lebih jernih. Tapi ya memang ternyata pas gue dapet info itu pakai sound card yang lebih proper ketimbang yang head unit OM-nya. Dan kita juga dikasih buat equalizer, itu ada aplikasinya, kalian bisa cek di sini. Kita bisa atur-atur kayak bass, vokal, treble, dan lain-lainnya. Dan memang bakal lebih GG lagi nih kalau misalkan speaker mobil kita ganti, kita upgrade ya. Tapi ya kalau kalian suka dan kalau kalian mau rekomendasi untuk speaker mobil, klik like dan share-nya dulu, nanti mungkin gue bisa bikinin untuk rekomendasinya. Navigasi apps dan fitur berasa familiar ya, kayak kita pakai tablet Android biasa, karena memang head unitnya ini pakai Android 12. Jadi kalau misalnya kita swipe gini ya kayak biasa, kayak di tablet biasa. Default home menunya ini sih cakep ya, informatif juga. Kayak bisa tampilin si media control dan ada info kecepatan juga di sebelah kirinya ini. Nah, jadi yang suka kebut-kebut nih di tol nih, nah, mata penumpang selalu mengawasi kalian, oke? Nah, buat koneksi wireless itu kita bisa pakai wireless Android Auto dan Apple CarPlay juga, itu di aplikasi namanya Z-Link. Wah, pas pakai fitur ini sih berasa simple banget buat navigasi Gmaps, denger lagu, bahkan sampai baca chat, karena bisa dibacain sama voice assistant-nya gini. Tapi biasanya di perjalanan tuh gue sambil denger podcast YouTube juga, dan itu aplikasinya di luar fitur Android Auto ya. Jadi hitungannya pakai 2 app secara bersamaan dan masih lancar juga nih di head unitnya. RAM-nya gede di 6 GB dan pakai storage di 256 GB. Plus kalau mau nambah storage eksternal, itu kayak penyimpanan data buat dashcam gitu, bisa lewat 3 port USB ini. Cuman kalau kita pas pakai siang-siang, cuaca super panas, itu bikin performanya agak menurun ya memang ya. Jadi kipas head unitnya itu wajib buat kalian nyalahin biar ngebantu ngedinginin si hardware-nya. Oh ya, info juga dari tim Orca, katanya head unit ini sudah diuji untuk ketahanan di cuaca panas. Jadi untuk pemakaian jangka panjang itu tetap aman.
Nah, bahas soal kamera yang sudah termasuk juga di head unitnya tadi ya, untuk kamera depan sama kamera belakang. Itu kalian bisa atur lewat aplikasi namanya Recorder. Di situ kalian bisa atur manual untuk kapan nyalahnya, kapan matiinnya, atau dia juga bisa nyala secara otomatis kalau kalian nyalain mesin atau dalam arti head unitnya menyala. Jangkauan kameranya juga lumayan lebar, pakai resolusi di 1080p. Dan untuk fitur-fiturnya sendiri, di dalam aplikasi itu ada kayak emergency recording gitu. Jadi kalau misalkan ngedeteksi ada getaran, dia bakal nge-lock si videonya itu. Jadi nggak bakal ke-looping, nggak bakal kehapus otomatis. Dan satu lagi nih, untuk kamera belakangnya, itu dia juga berfungsi sebagai kamera mundur. Nah, selain yang tipe HDX tadi, itu ada 5 varian lainnya. Dari yang light sampai yang premium, harganya itu start dari 1 jutaan dan semua line up itu udah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Dan kita dipinjemin yang versi paling premium Euro untuk si Innova Zenix ini. Kita lihat yuk. Nah, ini dia yang tipe Orca Euro tertingginya, dan semua dari fitur-fitur HDX itu ada di sini. Plus, kita dapat layar 12,3 inci yang keren banget nih ya. Kalau misalkan dicantolin ke si Innova Zenix ini, rapi banget. Dan katanya itu kalau misalkan dicantolin juga ke Innova Reborn, sama yang CR-V itu juga sama-sama rapi kayak gini. Dan ada satu fitur yang menurut gue menarik banget, yaitu kita bisa ngecekin e-money lewat area yang ada di bagian atas sini. Dan ada juga di tipe yang standar. Kita lihat untuk yang standar. Yuk. Wow. Sekali tap, langsung dikasih tahu sisa saldo kalian. Ini membantu banget kalau misalkan lagi di tol, apalagi ya, butuh tahu secara cepat berapa sisa saldonya. Dan bisa juga, nggak cuma flash tadi, bisa juga BNI, oh ya, bisa juga pakai e-money. Pokoknya semua electronic money itu bisa kompatibel dengan si NFC dari head unit Orca. Menarik. Jadi kalau kalian lagi ngincer head unit baru seri Orca ADR 9988, itu recommended ya, dan kalian punya pilihan yang beragam banget kan ya. Kalau lagi ngejar yang entry level, ada yang Eco Series, Eco Light, sama yang Auto Series. Kalau nyari fitur yang lengkap, itu bisa cek yang standar atau yang Pro Plus G2, dan seri HDX sama Euro itu yang paling premium layarnya dan punya full fitur. Upgrade head unit itu nggak cuma bikin penampilan atau looks interior mobil itu jadi lebih modern, tapi yang penting itu fiturnya memudahkan kita di perjalanan pas kita nyetir. Penggunaan HP itu saat nyetir jadi super diminimalisir, dari rute navigasi, putar lagu, angkat telepon, baca chat, itu semua bisa lewat si head unitnya aja. Jadi lebih aman di jalan dan dapat kamera depan belakang juga kan tadi. Dan tadi dapat bonus juga karena kualitas audio yang ada di mobil gua itu lebih meningkat ketimbang pakai head unit yang standar. Niatnya mau upgrade head unit doang, jadi dapat all in one. Upgrade head unit bisa berasa punya mobil baru. Kalau kalian penasaran, lengkapnya kalian bisa cek di website atau Instagramnya resmi Orca Indonesia. Itu gua cantumin aja nanti lengkapnya ada di deskripsi buat kalian yang kepengen nanya-nanya. Jadi gimana? Kalian apakah udah ngiler buat ngincer head unit baru seperti Orca ini? Tulisin pendapat kalian di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka video ini, klik tombol like-nya, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya atau di upgrade mobil selanjutnya. Thanks guys. Ciao. Mantap kali. Mobilku jadi lebih mewah. Ya. Android berkedok head unit.